webinar rahasia masak rendang bersama William Wokso. Apa kabar kalian semua? Weekend lagi pada ngapain nih? Aku udah gak sabar banget nungguin webinar ini. Aku pengen masak rendang. Ayo bentar lagi Idul Adha. Udah mau masak apa aja nih dari daging-daging ini? Nah, dari kemarin tuh aku dapat pertanyaan. Kira-kira aku bisa nonton webinar ini sambil tidur boleh apa nggak boleh? Mau sambil masak boleh, mau sambil ngapain aja boleh. Tapi aku lupa perkenalan. Kenalin, aku Francisca Aya, aku host dari webinar ini. Dan daripada aku panjang-panjang ngomong nih ya, langsung aja nih kita ada ke Bang Benu dan Om William. Hai. Halo. Halo, ya. Thank you Aya. Boleh langsung ya? Boleh dong. Wih, mantap. Tapi kalau teman-teman nanti di rumah, Kapan lagi? kalau langsung nanya, boleh nggak nih Om? Boleh. Aman ya. Aman dong, langsung ya. Jadi buat teman-teman kalau mau nanya, langsung aja. Jangan takut-takut buat nanya. Siap. Langsung Oke, Pak. langsung ya, nggak apa-apa. Langsung. Oke, sekarang Benu lagi bersama Om William. Nah, kalau selama ini Benu sebenarnya bingung ya. Kapan ketemu sama Om William? Ternyata hari ini kita langsung ketemu dan live lagi. Yes. Terus dulu Om. Terus. Iya. Kita akan masak apa Om? Kalau nggak usah ngomong lagi lah. Kalau mau ngomong masak sama Om William pasti soal nggak jauh-jauh dari rendang. Tapi kali ini kita akan masak all about rendang ya Om. Ada macam-macam ya. Sip. Oke. Jadi gini, memang udah sering masak rendang? Udah pernah sih Om, tapi tetap ya. Rendang itu variannya banyak. Pola masaknya itu sama. Oke. Tapi varian komposisi di Sumatera Barat itu katanya Pak Gubernur. Di sana dari 950 nagari. 950 nagari desa ya. Desa. Iya. Jadi kalau satu nagari satu berarti 900 versi. Versi itu bisa terjadi dari komposisi. Iya. Karena aku pernah diundang menghadiri lomba merandang 120 nagari. Itu aku cek satu persatu tuh komposisinya beda-beda. 120 beneran ya. Ya. Nah, ini yang kemarin aku tunjukin ke Gordon. Nah, ini bukan kaleng-kaleng ya, karena apa? Ini ditunjukin ke Gordon Ramsay belajar sama Om William. Jadi sayang banget buat teman-teman ya. Teman-teman udah siap semua? Kita mau masak sekarang nih. Oke Om, kalau untuk bahan-bahannya sendiri apa nih Om? Nah, ini yang penting pasti daging. Siap. Tapi rendang itu aneka daging merah bisa direndang. Aneka apapun. Binatang liar pun diambil pokoknya. Iya, oke. Ini ada lengkuas. Lengkuas tetap ya, bahan-bahan utama. Oke. Ada kunyit, ya toh? Kunyit, ya. Kunyit ini sehat banget ini. Banget ini. Buat lambung juga bagus. Ya. Tetap ngomongin Tapi lambung. cabai itu wajib. Ini cabai ya. Oke. Santan, kalau santannya Sumatera Barat itu memang istimewa. Apa istimewanya, Om? Mungkin lahannya ya, tanahnya bagus, sama pekat. Pekat banget ya dia ya? Kalau mereka rata-rata tuh matang banget, karena memang dipakai segala macam masakan. Berarti kalau kita pakai misalnya santan yang dari daerah lain, mungkin akan beda hasilnya Om sedikit? Ya, pasti orang sering-sering kok di sana beda-beda mungkin wanginya ya. Oke. Jadi wanginya beda nih, beda. Bukan main-main ini. Terus sip. Bawang merah. Ya. Ini bawang putih. Bawang putih tetap ya. Ini bunga PK nih Om. Bunga PK ini rempah-rempah ini di tiap tempat beda-beda. Bisa gitu Om? Iya. Mereka punya komposisi sendiri-sendiri, makanya itu rasanya bisa beda-beda. Ini yang bagian aromatik. Aromatik, oke. Ini daun kunyit. Daun kunyit. Terus ini. Nah, jeruk. Kalau jeruk. daun kunyit kan agak susah nih nyarinya nih Om. Nggak apa-apa. Kalau kita ganti daun lain apa misalnya? Nggak apa-apa. Daun salam? Bisa aja. Bisa aja. Nah, buat teman-teman peserta, udah siap kan? Pokoknya bisa diganti, tenang aja. Sekarang yang penting santan kamu masukin nih. Ini Oke, siap. Aku nyalain. Oh, mantap nih, udah Om. Ya. Oh. Tenang, Ya. ini wah, mantap. Ya, masukin. Jadi langsung santan nih Om? Hah? Santan apa bumbu dulu? Santan. Wow, mantap. Ingat ya, santannya kalau pengen yang harus juara kental ya. Harus kental banget. Ini untuk berapa setengah kilo daging? Ya, ini cuman setengah kilo. 1 kilo itu 1,5 liter. 1,5 liter. Nah, itu dia. Mungkin yang nanti mau nyobain. Nah gini, karena saya itu sering bawa rendang ke luar negeri, orang asing tuh nggak mau yang terlalu kering, jadi aku tambahin santannya. Agak basah-basah gitu gimana? Gitu? Ya, tapi merandangnya harus sampai hitam.
Asal nggak gosong. Iya. Ya, tapi kalau Ojo gosong, lali loh. ya, gosong jangan nunjuk penuh. Ini memang bawaan lahir. Siap. Itu Ini bumbu. Oh, ini bumbu. Oke, masuk ya. Nah, bumbu ini, bumbu kalau bikin bumbu gini, kita campur aduk semua, kita tumis sampai warna seperti ini, bisa disimpan untuk macam-macam masakan. Tapi kalau oh iya, Banyak jangan loh. satu. Ini kan kita mesti pakai konsep, apalagi COVID begini. Iya, Covid gini jadi Banyak ibu-ibu di rumah, Hmm. mau setiap kali masak buka buku. Kapan mari nih? Harus punya bumbu standby. Siap. Gitu? Siap pakai ya kan? Om? Ya, tapi kalau mau langsung bikin seger, nggak usah ditumis, bumbunya diaduk, campur jadi satu. Mantap. Nah, Siap. ini, Langsung ya. ya ini langsung. Ya toh? Hmm. Nah, ini kamu aduk dah. Manggo iki apa kue? Ini aja ya. Itu diaduk. Cakep nih. Siap. Nah, Waduh. terus ini yang apa itu? Mm-mm. Yang aromatik, ya kita masukin. Oh, langsung cemplungin. Ya, cemplungin. Siap. Ini tadi 950. Itu bener ya Pak Gubernur bilang ya? Om? Ya, gubernur yang bilang. Nah, ini ingat ya. Jadi rendang sebenarnya ada 950. Ini Pak Gubernurnya bilang, Gubernur Sumbar langsung ngomong. Jadi ya Itu kalau perkiraan satu nagari satu oh iya, versi. 950 ya Ya, 900. kalau satu nagari dua. Terus ditambah lagi kalau kita tanya sama orang Minang, rendang paling enak yang mana? Nenek katanya. Oh, Wah, nenek kan banyak di sana. Semua nenek punya benar. Mantap banget ini. Waduh, ini memang karena apa? Aroma ini memang dapat banget ya kalau udah gini ya. Ini harus rajin. Ini masak ya. Kita masak seperti ini sampai dia mulai keluar Aroma. minyak, baru dimasukkan dagingnya. Oke. Nah, ini sekarang kita masaknya pakai kombinasi dengan perangkat modern ini. Yang di belakang kita ini kan perangkat modern. Oh iya. Jadi kita nggak usah berdiri. Kalau nggak gitu, teklek. 4 jam begini terus. Aduh, ngaduk bonyok kita nih ya. Iya. Om, tapi ngomong-ngomong soal Gordon Ramsay kemarin, asik ya. Memang, aduh. Om, kenapa Gordon Ramsay langsung milih Om sih? Kan ada sesuatu nih pasti. Bukan. Enggak gitu? Waktu mereka hubungin aku Nah, dari Global Film Solution New Zealand, saya bilang kalau mau dia bilang 17.000 kepulauan kita harus berhenti di mana? oh, iya. Aku bilang sama dia, dari gini, aku kasih cuma satu tempat, nggak ada pilihan. Apa? Ya itu. Sumatera Barat. Iya. Kenapa milih itu Om? Karena kita Ini. kan, alasannya. Kamu suka makan padang nggak? Suka di mana? Ada nggak orang Indonesia nggak suka makan padang? Dari Sabang sampai Merauke. Mungkin dikit kali Om ya. Iya. Banyak yang suka sih. Ada yang nggak suka rendang nggak? Ya. Nggak ada siapa kan? Nggak ada. Nah, terus rendang pernah 2 kali CNN. Oke, ya. Terus kita juga ada ayam. Iya. Nah, dari Mantap, dasar itu supaya apa? Kultur itu kita tunjukkan ke dunia luar. Iya. Indonesia itu luar biasa. Iya. Ini baru satu. Ini Makanya saya bilang sama National Geographic, openingnya juga saya info ke Pak Gubernur, Bajamba itu harus dibikin megah. Oh ya, makan bajamba memang harus keren. Pokoknya kalau ngelihat itu dari episode lain kan, intro kita tuh Keren banget. keren banget. Udah. Keren banget. Ya itu, jadi memang sebenarnya bukan karena Om William yang ngajuin, Enggak. Om William yang dipilih. Iya. Aku yang milih nunjukin syuting di itu. Sumatera Barat. Berarti harus terima kasih sama Om William nih, thank you Om. Ya. Siap. Ini kapan dagingnya Om? Nah ini kalau udah nanti mulai keluar minyaknya sedikit, ya. Nah, ini boleh masukin daging. Oh, ini dikit lagi berarti ya? Belum. Ya. Udah masukin aja. Masukin ya? Nah kita kan waktunya Oh iya, nggak mepet, panjang, guys. jadi kita ada step untuk Oke. ini kita masak, masukin, aduk aja sorry. semuanya. Semua kita masukin. Ya. Siap. Oke. Nah, diaduk ya. Nah, itu nanti dimasaknya sampai ini sampai kental, sampai coklat gitu, masukin daging seperti ini. Masuknya level kalio atau gimana? Belum Oh, kalio. masih lama Nggak ya? usah, masih lama. Nanti sudah hampir coklat, masuk daging Oke. seperti ini. Waduh, sumpah. Ya, kita masukin ke oven. Langsung nih? Oh iya. Weh, Wah, masaknya instan ya? Kita kan mesti banyak ngobrol. Iya, betul. Iya toh? Siap. Nah, Om William, ada yang nanya nih Om. ya. Hah? Opsi pengganti daun kunyit tuh apa Om? Nggak usah, Karena di nggak tempatnya apa-apa. dia. Boleh Nggak kalau mau masalah ya? daun salam juga boleh. Nah, itu. Jadi pengganti Nggak daun pakai juga nggak apa-apa. daun kunyit Jadi kalau nggak nggak daun salam, Nggak usah nggak Pak? nggak usah. Berarti nggak apa-apa. aromanya gimana? Nggak apa-apa Om? Nggak.
Masih dapat ya? Kurang nggak Om kalau kayak Kan gitu? versinya macam-macam. Di versi kamu tanpa kunyit kan boleh. Gitu. Iya benar. Ya, jadi maksudnya ya versinya kita masing-masing. Ya Om ya? Ya. Cakep nih. Oke, Kelebihannya pakai daun kunyit tapi apa tuh Om? Kenapa? kelebihannya pakai daun kunyit apa? Aromanya. Aroma ya? Mm-mm. Siap. Jadi menang di aroma ya Ya. kalau kayak gitu ya. Wow, cakep ini Om. Ini karena daun kunyitnya oke, daun kunyitnya oke, aromanya udah sedap banget ini. Om, kenapa sih sebenarnya ada satu pertanyaan Benu yang perlu dijawab nih? Kenapa Om disebut sebagai diplomat rendang? Asik. Enggak, bukan. Sebenarnya bukan Bukan. diplomat lah. Iya, Bukan, jadi- enggak resmi. Saya ini sekian lamanya karena saya mempelajarin rendang secara tradisional. Saya coba sebagai penterjemah. Oh, penerjemah. Jadi Ya, kalau kemana-mana itu bagaimana mengolah rendang di tempat lain, tidak di tempat asalnya. Oke. Bagaimana kalau sampai rendang bikin sampai 200 kilo, Iya, itu kan porsi 300 besar. kilo, Benar. porsi besar itu gimana caranya? Iya. Saya coba menerjemahkan teknis-teknis itu ke orang luar gitu. Oke, sih. Berarti Ya. kan maksudnya mereka yang nyebutin Om sebenarnya. Ya. Ya kan, mereka yang nyebutin. Nah, ini diplomat rendang nih karena memang effortnya luar Karena biasa. sering, zaman di Garuda juga gitu. Oke. Siap. Ini Terus? unik banget ini makanan ini. Oke. Tadi kita masukin ke oven tadi kira-kira Satu berapa? setengah jam, 1,5 ya. jam ya. Ya. Jadi nah buat yang di rumah mungkin karena teman-teman yang pengen masak rendang tapi butuh waktu yang cukup lama, ini ada cara lain dari Om ya. Ya, masukin nanti dilihat. Nah, tapi rendang itu unik gimana? Kita mesti tahu kualitas dagingnya beda-beda. Di Padang tuh bisa sampai 9 jam. Lama Jadi banget Om. ya karena dagingnya tua. Oke. Kan nggak pakai KTP daging sapi. Iya ya. Sapi Iya, umurnya dah. berapa ya? Paling inget ya. Kakek, nenek. Iya. Benar. Jadi itu. William, Yes. kalau misalnya ada yang masak rendang nih Om, tapi pakai asam kandis. Oh ya, ini kan apa asam kandis? Menurut Om William gimana tuh? Ini ada asam kandis. Ini kan asam kandis ini. Oke. Jadi di sana pakai asam kandis karena memang asam kandis ini gini, keunikan asam kandis ini bedanya sama asam Jawa. Kalau aku masakan sup atau apa, aku mau rasa asam yang tidak butek, aku pakai ini. Oh, Kalau dikasih asam Jawa, butek. utek ya. Ya, ini asam banget ini. Banget. Ya, buahnya itu mesti dimasak sama gula baru ini. Baru dapat Ini khas asam kandis ini. Tapi kalau ini kan nggak perlu butek. Kalau nggak ada ini, kasih asam Jawa juga nggak apa-apa. Iya, kalau buat sendiri sih butek-butek dikit nggak apa-apa sih Om. Kan? Enggak, ini pasti butek. Iya. Gitu. Oke. Terus iki piye iki gimana ini? Iki piye ini gimana ini? Satu lagi Om, mungkin soal rendang. Jadi kan yang Benu sempat inget rendang punya Om itu loh yang rendang series. Nah, itu sebenarnya mulai dari tahun kapan? Terus mulai udah. ininya kan kapan? Udah kan? Pengen 10 tahu tahun juga. kali. 10 tahun ya? Ya. Siap. Jadi Sekarang juga lagi rame itu rendang vegan. vegan. Ya. Oh, oke. Terus Jadi, apa pakai jamur gitu? Enggak. Jadi? Pakai kelapa muda. Nangka muda. Nangka muda gori. Ya. Ya, gori. Oh, Ya. oke. Berarti kayak ini dong terjadinya. Kayak gudeg. Rendang gudeg. Iya. Sedap. Oke. Selanjutnya kita mau masak apa lagi nih, Om? Nah, sekarang saya mau cerita begini ya. Setiap kali kalau Oke. kamu makan rendang, dagingnya udah habis, Sip. Oke. jangan dibuang. Terus? Bumbunya jangan dibuang. Oh iya, ingat ini bumbunya jangan dibuang karena manfaatnya banyak ya, Om ya. Ya, Waduh, yang mana dulu nih, Om? nih Biar saya mau. Nah, Waduh, cakep ini. tahu mau ini juga bisa bikin versi ini nasi goreng. Nasi goreng, oke. Ya. Nah, ini prosedurnya begini. Nasi goreng itu ada telur, Telur dulu. ya toh. Ada minyak, Oke. Siap. ini ya. Jadi minyaknya harus panas. Oke. Ini ceritakan nasi sisa kemarin Iya, jadi yang udah adem ya, Om ya. udah adem. Ini di apa tuh? Mau dikocok di sini langsung? Oh ya, aman. Sini. Hmm. Nah, dikocok ringan. Nah, ini prosedur ya.
Semua orang bisa bikin nasi goreng, Oke. tapi mau bikin nasi goreng yang enak itu harus, menurut saya harus ada prosedurnya gitu. Jangan cuman asal semua dijadiin satu. Pertama, ini dulu Apa Om? minyak dulu yang panas. Oke. Minyak dulu yang panas, nggak usah acak aja, cukup. Cukup Nah, ya. ini kita lihat nih. Oke. Nah ini teman-teman, jadi ini menu yang kedua ya. Jadi tetap dari bahan rendang juga, tapi rendangnya yang dagingnya sebenarnya udah habis ya Om. Udah dimakan Daging kemarin. habis, tapi ini ada daging dikit disuir-suir, Iya, disuir-suir. sama bumbunya. Iya, tetap. Terus kamu suka pedas nggak? Ya kadang-kadang suka Om. Kok bisa kadang-kadang kenapa? Ya jangan pedes terus, sayang. Biasanya kadang-kadang kalau ribut sama pacar baru makan pedas. Siap. Oh tetap ada Ini cabenya ya. Sip. ini ada cabenya saya. Kita butuh ini nggak daun bawang? Oh enggak, ini kan bumbunya Oh sudah ya, ada. udah lengkap ya. Sudah ada semua. Daun bawang nanti ini coba nanti kamu yang ngerajang ya. Oh daun siap. bawang, ya. Oke. Nah ini ini aku bikin agak pedas Agak pedes ya. ya. Terus Om telur. William, kalau ini kan kita masak nasi goreng nggak ada dagingnya ya. Kalau dagingnya udah habis nih. Nah kalau menurut Om William sendiri, kalau misalnya kita bikin rendangnya pakai daging wagyu, secara treatmentnya ala dapurnya Om Will tuh kayak gimana sih nih? Pakai apanya? Wagyu. Pakai wagyu ya, betul. Mahal itu Om. Kalau pakai wagyu itu pola masaknya beda. Oh, Kalau gitu. ngikutin cara begini, botol dia. Iya. Gitu. Jadi mesti belakangan ini sudah mulai coklat, lebih menjadi coklat tua, baru dagingnya dimasukkan. Terus Siap. masuk di oven. Baru nanti udah empuk, baru dirandang. Siap. Waduh. Nah ini yang penting, telurnya itu harus bikin diorak-orek tapi supaya wangi. Ada gosong-gosong dikit. Oh gitu. Siap. Nah ini step. Ini langkah-langkahnya sebenarnya simpel banget. Ya. Jadi kalau pagi-pagi anak-anak mungkin mau sekolah, pengen sarapan, Ya. simpel banget ya Om ya. Tinggal Gak buat usah ini. pakai cabai kalau anak-anak. Iya, nanti malah sampai sekolahnya malah mules kan Ya. sayang. Oke. Ini karena buat kamu habis BT, Iya. nggak mau. Om ada rekomendasi daging apa sih yang harus dipakai teman-teman? Nah, daging apa aja? Daging kalau mau sendiri bisa pakai sengkel. Sengkel. Aku Oke. suka sengkel karena banyak kolagennya. Siap. Terus apa tuh? Kalau enggak ya biasa pakai daging kelapa. Nah ini sekarang nasi. Ya. Nah, nasinya bisa digongsong gini supaya nasinya wangi. Oh siap. Gitu. Ya buat teman-teman food lover jangan lupa digongsong dulu biar agak-agak gongsong dikit lah aromanya ya Om ya dapat ya. Siap. Karena kalau kamu coba lihat di Jogja, kalau pesen nasi goreng, mie goreng kan cuma sekali masak satu porsi. Iya, satu-satu, Dia nggak mau Om. bikin 2 porsi. Itu kenapa sih, Om? Untuk nggak dapat- wangi kalau kebanyakan. Nah tuh ini tipnya juga di rumah. Tapi kalau di rumah kalau masak satu lama Om jadinya. Enggak, kalau banyak tamu masak dikit-dikit dulu di stok. Nanti Oh. orang tinggal panasin. Iya benar. Gitu. Tuh ya kan, pokoknya sedep nih. Makanan rumah itu beda sama makanan di restoran yang gede. Iya pastilah Om kan dapurnya banyak kan kalau restoran toh. Kalau ini kalau yang Tungkunya banyak. kalau nasi goreng gini, Langsung. nah ini Oke. kita ambil. Waduh cakep ini. Ini Om William, Ya. Hah? taunya peserta kita tuh ada yang jauh Om. Di mana? Ada yang nggak di Indonesia nih, ada yang di Eropa. Wih. Ya, kenapa? Nah, kalau buat teman-teman yang di Eropa, di luar Indonesia, kan sulit tuh nemuin rempah-rempah segala macam. Apa sih alternatifnya Om rempah-rempah buat mereka? Kayak bahan yang sulit kan Ini kayak kalau asam dari luar kanji, negeri daun itu kunyit. kalau pulang ya bawa bumbu yang jadilah dari Indonesia. Sering-sering kan tidak semua negara Eropa itu lengkap. Mau cari lengkuas susah, cari jahe susah. Iya. Iya toh? Jadi nyetok ya Om ya. Jadi alternatif lainnya belum ada ya Om. Jadi kalau kita pulang kampung nih, awet itu ya. Ya sama aja. Aku ditanya nih dari Turki contohnya. Di sana cari bumbu susah, tarik santan susah. Boleh nggak rendang pakai susu? Loh, aku bilang gini, boleh aja kan jadi makanan. Iya versinya kita gitu. Nasi dia kan, Iya, tapi iya. jangan ngomong itu rendang gitu, meskipun pakai bumbu rendang. Ganti ya namanya. Iya, ganti. Siap. Kan tapi lagi COVID nih Om, dan dari jauh nggak boleh pada pulang. Oh iya. Kalau Ya. kangen banget gimana Om? Cari alternatif yang ada dulu bumbunya. Sebenarnya
rendang itu bumbu nggak terlalu lengkap, nggak apa-apa. Yang penting cabai ada, santan ada, bawang di sana juga sering bawang merah kecil nggak ada. Kamu udah coba belum? Asinnya udah cukup belum? Belum Om. Nah, nggak ada. Monggo. Asin. Kalau santannya apa aja ya Om? Ya, santannya yang lemaknya 24%. Tuh, yang 24%. Aku nyobain Om. Kalau Om William ini lagi pakai santan apa nih Om? Oh, ini santan lokal yang udah jadi dari Indonesia. Itu yang paling bagus lah. Santan instan ya? Sorry ya Om. Ya. Bentar ya, mau nyobain dulu ya. Maaf ini Mari, karena kita COVID ya, kita jauh-jauhan. Bismillahirrahmanirrahim. Belum garamnya aku belum. Om, kalau kita Kurang bikin garam? daging Belum, Oh. rendangnya nih Om, ditambahin andaliman. Gimana tuh Om? Wah, itu ala Batak. Terserah. Ada orang yang nggak tahan. Terlalu pedas ya Om kalau andaliman. Ini kamu suka asin apa sedang? Sedang ini pas Oh. Om nih. Berarti nggak mau kawin lagi nih. Wah, belum Om, belum. Ya, jadi curcol kan. Asik nih. Om, tadi ada yang dagingnya kalau pakai wagyu. Nah, kalau dia sukanya dagingnya yang berlemak-lemak Nggak. gitu nih Om. Kalau rendang nggak boleh pakai lemak. Nah, jadi mending enggak ya? Harus Kalau- daging murni tanpa lemak. Karena lemak sapi sama santan kental begini nggak cocok, nanti ngendal soalnya. Maaf ya Om. Nah, asinnya cukup nggak? Maaf Om. Kita buka dulu, kita jauh-jauhan. Bismillahirrahmanirrahim. Lali terus yuk. Om, kalau ada orang yang masak nih, tapi masak rendangnya pakai tanah liat. Nggak apa-apa. Maaf, kuali tanah liat. Nggak apa-apa. Berapa lama Om kira-kira kalau masak Oh, gitu? tergantung dagingnya. Aduh. Balik lagi ke daging Iya. ya. Berarti tergantung. Ayah, kamu mau nyobain nggak? Nanti aja ya. Ini jos banget ini. Aduh, nanti kirim ke Oh ya, dikirim. Via ini aja ya, via dunia maya aja. Kamu nggak makan dong berarti. Om ini cakep banget ini Om. Hah? Cakep. Cakep ya? Kita nggak perlu repot, ya pokoknya nggak perlu repot, cuma pakai bumbu rendang sisaan. Iya. Jadi, ini memang istimewa kalau bener bilang. Apa saya sudah berpikir apa jualan nasi goreng Udah. rendang aja Om? Iya, kenapa nggak? Simpel, beli rendang udah. Dua Cakep. macam, satunya kambing. Oh iya, satu kambing, satu Wah, sapi. ini- Pecah. Kalau orang ngasih tamunya orang India kan nggak makan sapi, Iya, iya kasih benar-benar. kambing. Waduh, ini rendang kambing di rendang Jos banget ya luar Om. biasa. Guys, Luar biasa. food lover, teman-teman sekalian, ini enak banget ya. Di lidah Bunu ini merasanya lazis. Iya kan? Aku dari Jawa aja ngiler. Sabar ya ya. Baik, baik. Aku akan menunggu. Oke. Nah, ini bawang goreng. Pecah. Ya, Tapi kok seret ya? Ya iyalah minum ini. Nah, Jadi Om, This tadi. this is it. This Yeah. is it. From Pakar, Om William, nasi goreng rendang. Ya Bunu jadi ininya asistennya, asik ya. Cakep ya? Wuhui, mumtaz guys, mumtaz. Ayah mau, nih. Oh, kirim. Ya kasih ke teman-teman yang ini yang lagi ikut pada masak ya. Lempar. Oke, ambil. Om. Ya, Tadi tuh ada yang ketinggalan. Nah, apa lagi? Nah, kalau masaknya tuh dari daging mentah apa daging direbus? enggak. Yang di oven. Terus Jangan kenapa salah. di oven? Ada yang cara mau direbus dulu, enggak. Kalau kena air, santan campur air, dia wanginya nggak bisa bagus. Nggak dapat ya Om ya. Nggak usah. Dan saya juga nggak setuju rendang itu di presto. Oke, Bikin jadi rendang itu mesti sabar. benar. Ini butuh kesabaran ini ya. Nah, cuman sekarang dengan alat modern diambil alih. Iya. Ini kira-kira 60% deh kerjaannya oven gitu. Lumayan ya Om. Ya, Iya. Berapa derajat Om itu Om panasnya? 120 derajat. 120. Buat food lover teman-teman sekalian, jangan lupa 120 derajat selama 1 jam. Oh, 1,5 jam harus dites. Dites dulu dagingnya empuk udah belum. Karena Om? tiap daging kan nggak pakai KTP. Iya benar. Kembali ke KTP lagi. Kembali ke KTP. Oke, guys, kita Ini- geser dulu. Ini kita coba keluar di sini. Kita ambil apa itu? Ini belum hidup ya Om tadi. Oh, udah. Wah mantep. Nah, ini dalam keadaan seperti ini. Siap. Kita ambil, masukkan di. Nah, ini bagian gongsong. Cakep. Nah, ini Wah, bagian gongsong. ini dia nih. Tuh. Om,
kalau mereka nggak punya oven, gimana dong Om? Tetap pakai tangan. Nggak punya oven, Om misal. Iya. Ya bener tadi ya. Iya. Gini, harus menggunakan jurus ini. Nah, Coba dong, bener dong goyang TikTok dong. nah ini Daging William Wongso. jadi misalnya kalau udah ini udah empuk begini, Oke. terus kamu harus nonton sinetron, Iya. tinggal masukin kulkas, besok baru diterusin. Iya, benar. Gitu. Cakep ini tapi udah berminyak gitu ini ya, kan Om ya. Berminyak semua. Oke. Nanti siap. tinggal digongsong pakai ini, Siap. yang Oke, apa ini itu? yang agak keras ya. Jadi teman-teman food lover semua udah ngeliat kan, jadi memang simple banget ininya prosesnya. Cuman kita butuh energi sedikit yang nggak punya ini oven ya Om ya. Ya. Jadi tetap harus dimasak di dapur. Yang tetap penting apinya selama proses pengumpulan jangan terlalu panas. slow cook berarti bisa dibilang gitu? Ya, Oke. tapi tetap harus di kompor begini. Iya, tetap harus di kompor ya. Kalau mau yang kayak pakai kayu gimana Om? Nggak apa-apa. Lebih bagus ya? Ibu-ibu di Umi di Minang kan pinter main kayu. Cakep. Cabut, pasang, temperaturnya nggak naik turun kan. Waduh, itu udah kelas Ya. banget, itu udah Oh, expert itu. ya Om ya. Itu, nah ini. Beda urusannya. Ini minyak dari kelapa. Oke. Ini yang menggoreng. Nanti bikin ini gosong dari minyak-minyak ini. Oke, ini udah kelihatan kan food lover teman-teman sekalian? Food lover nih udah ngeliat ini, wow cakep nih. Agak blutukin dikit ya. Nah nih, Nah, pecah nih. Cakep Aduh. banget. udah. Pakai nasi panas Om, Waduh. Tapi mertua ada lewat. yang, misalnya di sini, kamu pengen yang ini kalio gitu, ya ini bisa dimakan. Udah bisa dimakan, memang udah Iya. matang Om ya. Hanya kalio itu tidak tahan lama seperti rendang. Rendang, karena benar. Kadar airnya banyak. Sebenarnya secara hukumnya itu rendang tahannya berapa lama Om? Walaupun kita Nah, panas kalau tiap hari. kering lama. Lama, bisa setahun? Oh, kalau dia dibikin lebih kering, iya bisa. Food lover Lama setahun. banget ya, berarti ya? Teman-teman setahun, masya Allah. Bisa. Kan itu kalau dibikin naik haji kan lama. Iya, berbulan-bulan. dulu ya. Kalau dulu naik kapal Iya. gitu Om ya. Iya. Wah cakep. Oke, ini terus kita lanjut. Nah ini apinya mesti setengah atas. Stabil terus ya. Enggak, mesti lebih panas daripada yang tadi. Oh naikin lagi ya. Nah, enggak ini segini nih. Oke, Jadi ini yang seolah-olah menggoreng nih. cakep. Siap. Nah, ini nanti ya saya tunjukkan Yang udah ininya. ya. Yuk. Nah, ini. Nah, warna rendang itu seperti ini. Ih, cantik banget. Cakep ya. Jadinya seperti ini. Oke. Itu. Memang khusus untuk yang saya lakukan itu memang santannya saya selalu tambahin Oh gitu. supaya santannya itu apa itu tidak kering sekali. Agak basah tetap ya. Oily-nya tetap dapat ya Om ya. Iya. Ini dia. Ini orang bule segini nih tanpa nasi habis nih Sendiri. sendiri. Memang ininya ya lambungnya lebih besar ya. Mungkin tabungnya 2 kali ya. Ini Iya. segini dimakan sendiri. Iya. Masya Allah. Ini dia. Rendang hasil ini. Om William. Luar biasa. Nasi panas guys. Nasi panas. Kasih dah. Kasih Bang. Oke. Kita Om, lanjut. kalau dagingnya daging ayam boleh nggak sih Om? Kenapa? Dagingnya daging ayam. Oh ayam. Oh, harus pakai ini. Ayam BT, Bikinnya Pite, lama nggak ayam tuh? kampung. ayam BT, BT. ayam bebas tugas. Oh. Ayam bebas tugas itu yang sudah nggak bisa telur tuh. Iya, udah. Umurnya 2 tahun. Udah nggak produktif ya Bang ya. Nggak produktif. Nah itu dibikin. Kalau pakai broiler hancur. Oh gitu. Lama nggak Om bikinnya? Selama bikin pakai daging ini atau lebih cepat kalau pakai ayam? Ayam lebih cepat, tapi juga tergantung. Ada yang mau pakai. Aku juga suka pakai ayam ini jantan. Jago. Ayam jantan jago. Itu nggak keras Om dagingnya? Loh kan dimasak lama. Oh iya, prosesnya lama. Men. Iya. Jadi bukan ini, nggak butuh waktu banget ya memang. Oke Loh, Om. Aku di Afrika segala macam daging binatang liar tak masak mah aku menjadi rendang. Semuanya. Di Afrika, ingat ya di Afrika, jangan di Indonesia. Balik lagi kita ke Afrika tuh Om. Hah? Om nih Om. Kalau misalnya ini kita ke Afrika nih Om. Hmm. Kita bawa rendangnya tuh kita simpan di freezer. Boleh nggak tuh Om? Boleh Jadi aja. kayak frozen Kenapa food nggak gitu. apa-apa. Nggak masalah Nggak ya ada berarti ya. masalah. Oh gitu. Kalau Om kembali nih, kita kan udah masak rendang nih. Sebenarnya Gordon Ramsay itu sih ngelihat sama pas proses syuting kemarin, ngelihat budaya, terutama budaya kita di Sumatera Barat itu gimana sih Om? Dia lihat bumbu segitu tuh pusing. Sudah. Hah serius? Ini kan rasanya lain, nano semuanya.
Terus begitu mateng, loh, kok rapi rasanya, bisa menyatu, harmonis gitu. Cakep. Itu yang keunikan bagaimana bumbu Indonesia. Tuh, this is it. Mumtaz, ya kan? Ya, karena kalau orang Barat kan bumbunya simpel, cuman beda. Orang Indonesia coba kalau tanya, ini enak nggak? Bumbunya enak. Kan selalu ngomong bumbunya enak. Iya, bumbunya enak ya, benar-benar. Kalau di orang Prancis, Iya. dagingnya yang spesial, bumbunya itu ringan menunjang aja gitu loh. Siap. Om, satu lagi Om, apa soal Gordon Ramsay juga? Sebenarnya dia ngelihat budaya kita di Sumatera, khususnya kemarin kan syuting di Sumatera Barat ya Om. Seperti apa sih dia ngelihatnya? Terus Respect, oke. sangat menghormati budaya kuliner Sumatera orang lain. Pokoknya prinsipnya begitu. Keren dong Om Itu ya. kan Sumatera Barat, bukan budaya dia. Dia datang itu benar-benar hormat. Siap, Gitu siap. loh. Oke. Dia nggak soal dia suka nggak suka urusan nanti. Dia nggak bisa bilang makanan orang lain nggak enak. Oke. Ya. Siap, keren. Terus ini Om, kan proses syutingnya bukan pendek itu. Gimana Om, ada cut nggak? Ada langsung gelondongin? Nggak ada, gelondongan. Syutingnya gelondongan. Kayak gini nih. Gelondongannya itu terus ya? Ya, terus saja jalan gitu ya. Jadi paling kalau aku ada sesuatu skenario yang aku pernah briefing, aku lupa ngomong sama dia, ada yang teriakin, itu jangan lupa diomongin ke dia. Jadi kita udah nggak usah ngeliat yang ngomong gitu. Iya. Kita terus aja gini. Mata itu nggak pernah lihat kamera, nggak pernah tahu kamera di mana. Iya. Kamera itu di mana-mana. Siap. Nah, lihat ini. Udah cakep ya? Gitu. Ada. Ini kalau udah empuk begitu terus dikongsong terus, ini dirandang terus ini. Randang nih, marandang nih ya, ini nih, marandang. Merandang. Terus langsung warnanya dia langsung berubah ya Om ya? Ya. Cakep. Jadi ingat ya buat food lover semua, teman-teman sekalian. Jadi memang ini apinya tadi Om William naikin satu step ya Om ya. Karena untuk membakar ini, untuk menggoreng ya. Oke, cakep banget ini, Masya Allah. Kuncinya gini, kalau kamu lihat di sini udah hitam, kelewatan. Oh gitu? Kalau diangkat tuh masih goreng terus dia panasnya, karena ini ada gula. Ini gulanya kan dari santan. Caramelize-nya santan ya? Siap. Jadi kita mesti tahu kira-kira kapan berhenti. Ini sebentar lagi boleh berhenti, terus kita bisa siapkan juga. Oke. Om, ini warnanya menghitam itu karena proses masaknya lama atau karena kandungannya atau ada hal-hal lain Om yang mengaruhi hitamannya dia ini? Enggak, ini karena dibikin seperti gosong gitu. Dibuat gosong? Ya. Oke. Jadi istilahnya caramelize. Iya, tapi seperti Om William bilang tadi kan, apa sebenarnya santan di Sumatera Barat itu beda sama santan di wilayah lain. Ya. Itu untuk mengakalinya supaya paling tidak ada mungkin cuman beda berapa persen gitu. Apa yang kita lakukan? Apakah santannya kita tambah? Kalau ada orang yang mau coba boleh tambahin sedikit gula biar lebih cepat gosong, itu terserah. Oh gitu. Ya. Siap. Pokoknya kalau rendang, santan terbaiknya tetap dari Indonesia. Oke, sih ya. Jadi coconut meal ya? Ya, Coconut coconut meal. Yaelah, Iya, Om, satu kilo daging. Terus beda lagi tuh. Buat berapa banyak? Krim. Coconut cream. Nah, ingat ya, coconut cream. Beda lagi. Harus dilihat di situ 24% lemaknya. Jauh, itu ingat ya, catat 24% lemaknya. Kayak Ya aku catat nih, aku lagi bawa buku nih. Oh iya dong, teman-teman. Seperti warna gini kita matiin. Oke. Om, kalau untuk 1 kilo daging, santannya tuh paling banyak berapa liter, berapa mili atau gimana tuh Om? 1 kilo kalau aku 1,5. 1,5 liter. Supaya 1 kilo 1,5 liter. supaya lebih bumbunya. Orang asing suka banget. Orang asing nggak suka yang terlalu kering. Oke. Oh. Ya nanti kan. Rekomendasi Om William 1 kilo untuk 1,5. 1,5 liter. Iya, tapi kan buat teman-teman sekalian food lover juga kan kalau bumbunya lebih kan bisa buat masak yang lain ya, Om ya? Iya. Daging mah boleh habis, bumbu tetap masak nasi goreng. Betul. Oke, ini ada satu lagi nih, buncis. Apa tuh? Buncis dong. Nah, ini Oke, Om. oke ya. Sip. Ini satu. Siap. Kita siapin lagi sekarang. Wih Daging bisa, sayur juga bisa ya taunya ya. Wes. Semuanya bisa taunya bumbu rendang. Nih. Ini buncis Nah, buncis ini udah disiapin. ya. Ada
Ini taruh sini nih. Sini, Om. Oke guys. Nah, ini ada pete, Ada petenya. ada buncis, ada udang. Beuh, cakep. Ini, apa? Enak banget kayaknya. Iya, ini Jadi coba ini kita sebentar udah berapa macam masakan. oh ya udah 3. Ini yang ketiga. Dan ini bumbunya seolah-olah satu. Nah, ini kamu lihat, ini kan mulai menghitam nih. Iya Om. Ya toh? Apalagi dimasak terus ya, panasin ya. Kalau kamu panasin terus, gosong banget hitamnya. Warnanya gelap banget nanti, Nah, jangan. ini kan segini nih. Mm-mm. Soal nanti mau ditemin lagi terserah, Siap. gampang bisa dipanasin. Oke. Ini sekarang Mm-mm. ini Langsung. bawang merah ya. Ya, Bawang merah, cabai. Kita masukin, kita tumis. siap. Oke. Gitu. Ini pete. Om, oke sembari kita masak ini masih soal Gordon Ramsay karena Benu sempat apa ya pengen tahu banget itu seperti apa dia di behind the scene gitu setelah syuting tuh ngapain aja sih Om? Oh, biasa ngobrol. Ngobrol sama Om gitu. Ya. Terus katanya dia syuting juga, ada syuting lain gitu. Oh, dia punya asisten sendiri yang pakai kamera kecil. Oh, Untuk YouTube-nya dia, untuk PR-nya dia. oh gitu. Ya. Iya. Cakep juga tuh ya. Ini, gitu. Mm-mm. Oke. Ini buncisnya udah dimatengin, jadi Udah dia direbus. masaknya nggak terlalu lama. Iya, udah direbus ya. Ya. Sini. Om, kayaknya teman-teman kita nih nggak bisa move on dari santan. Wow, Kenapa? Kunci masak rendang selain santan tuh ada apa lagi tuh Om? kunci Apanya? kunci dari Bener-bener masakan kunci rendang Om. suksesnya. Ini apa? Bumbunya, Bumbu ya. bumbu yang wajib untuk rendang itu cabai, santan, bawang merah, bawang putih. Tuh. Ayah, udah denger kan teman-teman? Catat ini, aku mau selalu catat ini langsung. Bodoh, ini cakep banget guys. Bedanya santan langsung dari kelapa parut sama santan siap pakai. Yang paling berasa banget tuh bedanya. Wah, Apa tuh? tergantung. Kalau aku misalnya di luar negeri sering-sering nggak ada dari Indonesia, dapatnya dari Thailand. Kalau pakai Thailand itu biasanya dia punya blondo lebih tipis gitu. Oke. Jadi nggak dedeknya tuh nggak banyak, Nggak terlalu ini. Beuh. ya. Wes, sedap ini udah. Mantap banget itu. Waduh, ini baru. Aduk aja. Aduk terus, Apa ya itu, kan? apa itu? Ini bumbu Ini bumbu rendangnya. Cuman ini rendang sisa. sisa tapi masih ada Masih ada dagingnya. daging dikit ya. Ah, Tetap bisa diolah terus ya walaupun sisa Iya. ya. Om, Oke, guys. 1,5 liter kan tadi nih Om buat 1 daging, 1 kilo daging. Nah kira-kira akan memakai berapa butir kelapa nih Om kalau di Indonesia nih? Om? Satu kelapa itu kira-kira 200 cc. 200 cc ini. Santan jadinya. Oke. Satu kelapa kira-kira 200 sampai 250. Jadi kalau kita tanya di Sumatera Barat, dia pasti bilang mungkin 4-5 kelapa. Kalau ini kurang lebih 4-5 saya pakai kelapa. kira-kira 6 kelapa. Beuh, pecah. 4-5 kelapa buat kurang lebih 1 kilo daging ya? 1 kilo daging, ya. Bener semangat Coba, nih ya. cobain ini. Asinnya cukup nggak nih? Ya Om. ya Om. Langsung nggak apa Om ya. Oke ya maaf ya Om kita jauh-jauhan dikit ini karena COVID ya. Bismillahirrahmanirrahim. Air. Panas. Nah, Cakep Om. Dikit Udah. banget, garam dikit lagi. oh garam dikit. Dikit ya. Dikit ya. Oke. Nah, aku juga khawatir kalau keasinan. Kita tuduhannya banyak. Ini cakep ini Om. Jadi apa? Aroma petenya tuh dapat banget Om. Jadi wangi gitu. Tapi jangan banyak-banyak ntar ngobrol sama orang susah, kasihan orang lain Tapi gitu. ini ya bahaya, ngabisin nasi. Untek-untek nasi. Ojo hati-hati nih. Iya. Jadi kita kalau makan zaman sekarang Modelnya gitu ya. karbonya harus dikurangin. Iya, makan sayuran dibanyakin ya Om ya. Sayurannya yang banyak. Oke. Wah ini luar biasa. Siap. Nah, Pecah bumbunya nih enak banget ini. Ya. Memang bumbu rendangnya sih kekuatannya ya, Om. ini nggak ribet-ribet banget. Kita sebentar udah. Ini Oke. Rendangnya udah. Om yang itu aku belum nyobain sih. Oh, coba aja. Ayah, maaf ya. Boleh dong, mohon maaf nih. Sabar-sabar ya ya. Iya. Om, kalau misalnya bikin rendang nih ditambahin kelapa parut dan disangrai. Ah, itu namanya kalau di Malaysia namanya krisi. Krisi.
Krisi itu kelapa parut yang udah diperes, digongsong sampai hitam, ditambahkan ke situ supaya kelihatannya lebih hitam. Aku pribadi aku jarang pakai itu. Apakah itu mempengaruhi rasa juga Om? Atau cuma untuk warna aja? Gosong-gosongnya mempengaruhi dan warna. Oke. Kalau di Malaysia tuh praktis selalu pakai itu. Oke, nah buat food lover itu sebenarnya seperti Om William bilang, jadi ini udah jatuhnya kalau kita buat rendang karena tadi pakai susu, bukan pakai santan, ya itu bukan rendang nyebutnya ya Om ya. Tapi ini versi kita sendiri gitu loh. Ya. Tapi tetap kalau pengen kita kangen banget, misalnya kita di luar, ya teman-teman ada yang dari luar juga Om kan, ya udah mainkan aja apa yang ada dulu. Mudah-mudahan pas balik nanti Pak after COVID kita udah bisa menikmati Kalau yang pulang, bawa bumbu-bumbu jadi dari Indonesia, jadi nggak repot. Benar. Ya. Sekarang kan banyak ya Om ya. Jadi yang paket-paketan yang udah jadi bisa tahan lebih Tinggal lama. pilih sendiri mau yang mana. Oke, Itu kan ya. banyak mereknya. Siap. Teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Banyak ya ampun Om Benu. Oh silakan. Ini mumpung kita Monggo lo. belum habisin ini nih. Iya, tetep ya. Ini memang enak banget nih, parah nih. Wah. Om Benu nih banyak banget nih yang bertanya nih teman-teman Om Benu. Om, kalau Iya. orang luar negeri kan gak demen sih ya dagingnya yang keras tuh. Lali. Pengalaman selama ini nih Om. Gimana nih Om selama ini? Saya masak tuh buat orang luar negeri. Biasa rendang kan dagingnya nggak empuk tuh Om. Gimana tuh Om kalau menurut Om William? Dagingnya kenapa? Nggak empuk. Kalau pengalaman di luar negeri, orang luar negeri kan nggak suka nih yang dagingnya keras. Gini, Gimana tuh? aku sering juga di luar negeri. Enak banget Benu. Aku bikin begini, aku bikin steak, tapi sausnya rendang. Terus? Aku campur sama saus Eropa, brown stock namanya, aku bumbuin rendang. Jadi bikin steak setengah mateng, terus sausnya rendang. Dapat juga Om. Dapet. Wah. Tapi bukan rendang, itu saus rendang. Jangan salah ngomong deh. Iya, sausnya ya Om ya. Sausnya rendang, Saus rendang. Jadi jangan salah ini juga, tapi tetap seperti Om William bilang tadi. Jadi kalau memang ngomongin soal rendang, Om William udah ngejelasin dan ini dari apa? Data autentik yang ada dari gubernur sana ya Om ya. 950, bayangin coba. Jadi memang kuliner di kita Nusantara ini kaya banget itu. terlalu ragam. Ragam banget Dan ya. Om ya. tiap ya kita ini karena terurai itu oleh pulau-pulau Siap. yang Oke. luar biasa. Siap. Apalagi Om yang perlu kita share nih buat teman-teman yang food lover semua? Ini ada pertanyaan lagi nih Om. Apa? Supaya warna rendangnya tuh gelap, harus ditambah gula apa ya? Gula merah, gula aren? Enggak. Jangan Ini ya Om. diterusin aja kan lebih gelap. Ini aja udah gelap gini. Nih yang ini contohnya nih Ayah dan teman-teman sekalian. Nih, coba ini lihat. Ini warnanya udah gelap. Kameramen jeng dong kameramen. Kagak lihat. Iya, ini saingan sama Benu warnanya. Cakepan dia malah. Ya, toh. Nah, ini kalau masih kurang gelap, ya diterusin lagi sebentar. Iya, pokoknya Asal jangan gosong. oke. Nah, gelap boleh gelap. Kalau kamu kan gelap-gelap manis. Alhamdulillah, ya makasih ya Om ya. Iya, toh. Ini yang ngomong pakar loh, yang ngomong pakar. Jadi kalian perlu ingat ya, yang ngomong pakar. Jadi ya udahlah, iyain aja ya kalau gitu. Ya. Nggak bisa di ini. Rendang tuh harus pakai jahe nggak tuh Om? Boleh. Pakai. Wajib. Ini ada nih, ini jahenya. Tapi ada. kalau nggak ada jahe juga nggak apa-apa. Yang penting jadinya gini. Oke. Kalau nggak pakai jahe ada rasa-rasa apa? Pasti kan gitu, makanya Om? saya bilang di Sumatera Barat versinya macam-macam. Oke. Siap. Ada yang pakai Banyak kemiri, banget ada ya. yang nggak pakai kemiri, ada yang pakai rempah, nggak ada yang nggak pakai rempah. Kan macam-macam. Om tadi berarti ini ya, dalam bumbu tuh ada santan. Oke. Apalagi tuh Om? Mungkin teman-teman Ini butuh diulang. yang Jadi dasarnya kunci yang paling bumbu. penting ya, harus Ya. santannya harus kental. Ya. Tuh kental. Cabenya banyak. Ada ibu di Minang sana 1 kilo daging, cabenya dia pakai 250 gram, cabai keriting. Itu buat apa? Dia- Pengen pedes dia mau banget. pedes. Pedes banget ya. Siap. Terus ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kemiri, terus rempah-rempah. Oke, dapat Ya, toh? ini. Nah, kunyit ada yang pakai, ada yang enggak. Oke. Ya enggak. Rempah-rempah relatif, boleh pakai, boleh enggak. Terus aromatik. Nah, aromatik itu serai, daun kunyit. Daun kunyit, daun jeruk ya. Pernah makan bunga kunyit enggak?
Pernah Om, pernah. Wah itu Tapi aku jarang di sini. Di Palembang aku sempat. Iya, Di Palembang. Palembang, Itu iya. cakep banget, enak banget. Di sambel, Pecah. dilalap, Nah, top. aku sekali-kali dijak sama Om gitu loh, nyobain apa gitu Om. Aku jangan lupa dong. Oh iya, iya, tetap nanti ayah ya. Ayah pasti Mohon suruh maaf ikut. nih, Iya. ini udah jauh banget. Teman-teman, nih, aku food lover juga ini kita udah dapat beberapa menu ya. Ini sebenarnya simple banget buat teman-teman sekalian. Jangan dibuang bumbu rendangnya, sayang gitu loh. Udah beli mahal-mahal rendang enak. Terus kita sisihkan ya Om ya. Ya. Wah ini udah nggak ada dagingnya lagi. Ternyata bumbunya bisa dimasak macam-macam. Salah satunya 2 tadi menu yang kita buat. Jadi ada nasi goreng rendang, sama ini ada buncis. Buncis tumis rendang nyebutnya Om ya. Ya. Jadi memang Pokoknya ya memang kita harus prinsip, apalagi zaman pandemik ini Iya. semua di rumah. Jangan buang makanan. iya, ini solusi di pandemi Iya. gini ya Om ya. Ada sisa makanan kemarin diolah lagi besok. Iya. Nasi Karena adem. karena kalau zaman dulu banyak anak-anak itu nggak muji-muji masakan ibunya, karena ibunya pinter mengolah makanan sisa juga. Nah. Nggak ada makanan yang terbuang. Kemarin masih ada apa, besoknya jadi apa, anaknya juga nggak tahu. Nggak tahu kalau itu makanan dari kemarin diolah baru. Diolah lagi. Berarti kita dibohongin, tapi dibohonginnya enak Enggak, karena makan. itu pohon keluarga sesuatu mulia itu. Iya, yang enak jadi enak lagi ya Om ya. Iya. Siap. Terus ini Om, di masa pandemi gini kan perkembangan kuliner kita nih pada rontok ya Om. Kuliner, pariwisata dan segala macam. Mungkin ada gambaran solusi apa Om yang bisa kita selesaikan? Tapi yang satu yang luar biasa buat aku, apa Om? secara ekonomis, banyak ibu-ibu itu karena masak di rumah, sering masak di rumah, akhirnya bisa menjual hasil masakannya itu yang luar biasa. Yes, jadi Benu dapat ini juga sih dari teman-teman direct message mungkin lebih banyak lagi parah. Jadi mereka, tolong bantu dong, tolong bantu ini kita aku lagi buat masak ini. Iya. Ternyata positifnya di pandemi ini Dan ternyata kita kan gotong royong, kita Iya, bantu. benar. Selama memang bagus. Iya. Kalau nggak bagus aku telepon, Iya. koreksi dulu. Nggak enak Nggak orang bisa ya. dikit-dikit masuk Instagram Iya, kan. benar. Nah, tapi memang satu keuntungan yang luar biasa di Indonesia. siap. Kita nggak ada peraturan, kita beda sama Singapura. Kalau Singapura kan nggak boleh. Udah susah Om, ya. Ya. nih kayak bener diajak dong teman-teman nih kayaknya pada mau nanya lagi nih. Ayo dong, mana? Ayo masuk. aja. Silakan. Mana? Om, Kita lihat di kalau monitor nih. Langsung. Ayo dan teman-teman yang masih mau nanya, bingung. Om nih, ada Om yang nanya nih Om. Sayangnya teman satu ini telat masuk Zoom-nya, jadi kurang tahu nih rata-rata berapa lama sih proses buat rendang itu? Itu. Minimum kalau sekarang gini ya. Aku tanya, kamu bisa bikin rendang? Pertama yang aku tanya gini, berapa lama? Kalau dia bilang 2 jam, udah nggak usah ditanya lagi. Nggak ada itu masa rendang 2 jam itu. Jadi harusnya berapa dong? Minimum 4 jam. 4. Dengan standar daging yang ada di, saya ngomong sini, supermarket. Iya. Oke. Patokan daging-daging seperti itu. Minimum Itu 4 udah jam. minimal ya Om? Minimal, 4 ya, Om? minimal banget ya. Ya. Om, kalau misalnya rendang William Moses series harus 4 jam juga? Enggak, mana ada makanan bisa dipaten? Iya. Nggak ada yang bisa dipaten. Ya rendang itu ya. Kamu bisa bikin sushi, iya toh? Nggak ada yang orang Jepang ngeklaim, malah seneng. Iya. Kamu bisa masak sushi gitu. Iya. Jadi kalau mengklaim dan ini kayaknya nggak bisa Nggak, Om. nggak karena bisa. karena ini Makanan memang- tuh nggak bisa diklaim. Iya, siap. Tapi kalau identitas misalnya identitas negara gitu-gitu Oh, iya. kayak kita misal rendang ya Om ya. Ya. Sebenarnya Tapi gini, Malaysia gitu. Malaysia kan nggak pernah bilang rendang Padang. Oke. Nggak ada. Rendang daerah sana. Bangka Kelantan kayak mungkin Iya. daerah 59 apa-apa. Mereka akan nyebut wilayahnya sendiri ya Om ya. Siap. Dia akan Om, nyebutin ada wilayah teman kita sini yang dan nanya nih, Om. menurut aku beda. Ya. Gimana? Om, ada yang nanya lagi nih Om. Daun kunyit apa yang bisa diganti? Daun kunyit itu bisa diganti dengan apa? Om? Nah lah kalau Pakai daun kunyit. kalau kunyit nggak perlu lah, nggak perlu, kalau nggak ada nggak apa-apa. Memang Kalau agak mau susah. diganti daun salam silakan. Iya. Pernah dengar nggak di Sumatera di Kalimantan itu ada daun micin, daun Di Kalimantan? mekai, sengkulun kalau nggak salah. Tahu sih Om, tapi belum pernah lihat. Oh itu daunnya panjang gini, itu rasanya umaminya tinggi banget. Itu Ya. nggak perlu micin ya Di memang. sana dibilang itu daun micin. Jadi kita nggak perlu beli micin ya, pakai Iya. daun micin aja. Wah cakep itu. Tapi harus ke Kalimantan. Oh wajib dong harus ke sana dong ya. Ya.
Di sana ada apa? Daun micin, di beberapa wilayah lain juga ada macam-macam. Kalau Ya. di Sumatera Utara ada andaliman ya Om ya. Di Macam-macam. Batak. Batak ya. Ya. Ya, siap. Jadi sebenarnya pilihan apa? Menu untuk buat di Indonesia sendiri pilihannya banyak banget. ya, Om, ya. Waduh. Parah, kita bingung ini mau makan apa aja. Nggak ya. akan habis kamu. Iya. Kamu tiap hari jalan, Nggak 10 tahun nggak akan Om. nggak akan ketemu semuanya. Oke, buat ini Ada ya lagi Om. nih, Bang Benu. Buat peserta akan dapat bumbu rendang ya Om ya. Wih. Yeay, William Series. Keren. Cakep. Tenang. Nanti yang penasaran pengen masak kayak kita tadi, nanti langsung praktekin di rumah, gampang ya Ya. Om ya. Om William tadi udah ngajarin kan, Benu juga penasaran nih nanti kalau dapat gak ya? Dapat lah mungkin sekitar 50 kilo. Mau jualan. Anggang. Ayo. Siap. Aku mau dong ini ya. Tapi tadi kan katanya 1 kilo itu 4 jam. Berarti kalau misalnya 10 kilo lebih lama lagi dong. Enggak, kalau 10 kilo kan wajarnya yang banyak. Iya, 10 kilo terus dia nunggu udah berapa? 14 berapa? 10 40 jam. Pingsan orangnya. Om, ini ada pertanyaan nih Om dari teman kita. Apa bedanya rasa bumbu ditumis dulu dengan minyak atau bumbu tidak ditumis langsung dimasukkan ke santan? Sama, karena kalau ditumis dulu itu kita simpan untuk mau aneka masakan. Oke, itu dia perlu diingat. Bisa disimpan lama gitu. Jadi kalau mau kepikir apa, nggak ada bahan, ada cuman mau ditumis sama tempe, silakan aja itu diambil bumbunya, tumis sama tempe sama sayur buncis jadi makanan gitu. Siap. Tapi kalau mau bikin rendang, dijadikan rendangnya yang disimpan. Oke, cakep ini. Ya, Siap. Itu rendangnya tahan lama soalnya. Ayah, apa lagi? Ada lagi nih, rempah yang umum dipakai dalam rendang tuh apa? Yaitu bunga Yang boleh lawang, ada. bisa Nih. cengkeh, Cengkeh, terus ketumbar, asam kandis ya Om ya. kapulaga, untuk asamnya ya. Untuk dapat asamnya ya. Ya. Terus Kalau di Malaysia suka dikasih bumbu kari. bumbu kare. Ya. Oh, di sana pengaruh ininya, Karena pengaruh India. pengaruh Indianya Iya. banyak ya Om ya. Jadi mereka ngasih itu ya lebih Iya. untuk dapat lebih pedas kali Om. Enggak. Nggak juga? Ini rempah tidak Ya. menimbulkan pedas. Siap. Cabai mah pedas. ya. Cabai. Memang udah nggak fokus kalau ngeliat makanan gini ya, agak susah sih ya. Fokusnya kalau udah ngeliat makanan, pengen makan aja. Ayah, Om Benu, ada lagi? nggak cuma itu doang. Nanti tuh ya di ending kita bakal bagi-bagi giveaway buat teman-teman di sini. Weh, teman-teman. Ada giveaway. Iya Om. Ada dong. Wih, udah dapat sertifikat, dapat bumbu rendang dari Om William Series tadi. Terus dapat giveaway lagi, tapi giveaway nanti kita Iya. lihat siapa yang beruntung ya. Iya. Undi. Nanti ini giveaway-nya diumuminnya minggu depan. Oke, minggu depan ya. Jadi nanti aku bakal kasih. Tahu deh pokoknya di akhir ya. Karena teman-teman masih banyak yang nanya, Om. Oke. Nih, bagaimana cara memasak rendang sisa kemarin dikukus atau dipakai microwave atau magicom apa digoreng atau gimana tuh? Enggak. Kalau misalnya dari kemarin kalau rencana itu keluarkan dari lemari dingin, taruh di luar, dibungkus, biarin 1 malam di luar. Tinggal besok cuma diangkatin sebentar. Kalau mau masuk microwave paling setengah menit. Nah, itu cuma setengah menit doang. Karena merendang tuh nggak perlu panas makannya. Oke, siap. Jadi rendang nggak perlu panas makannya. Jangan makan panas-panas juga. Nanti kebakar semua tuh lidahnya kan. Nasinya yang panas. Nasinya yang hangat. Jangan panas juga, Om. Kalau panas berat nanti. Iya. Ya, perlu diingat teman-teman. Jadi tadi simpel banget ya Om William bilang udah jelasin tadi kan. Jadi simpen di freezer atau diluarin sebentar, barang satu harian ya Om. Sorenya baru Ya, dipanasin. biar sampai ruangan ke temperatur ruangan Iya, suhu dibiarin ruangan. gini aja. Iya, jadi simpel. Ini rendang kan agak susah basinya dia. Iya Kalau kan? udah gini susah. Susah basi. Kalau udah matang ini nggak akan basi. Yang paling susah basi tapi cepat habis. Kalau cepet habis pastilah Om. Udah enak cuma pakai nasi doang jadi Iya, kan. iya. Simpel banget ini, simpel tapi fungsinya banyak banget manfaatnya. Terus kita bisa masak beberapa menu lagi. Mungkin kita udah dapat ini semua. Teman-teman udah pada mencatat semua ya. Udah, tapi masih banyak yang penasaran. Apa lagi? Ayo. Kalau pakai jinten bolehnya tuh? Oh boleh. Jinten boleh Om ya? Jinten ketumbar boleh. Mm-mm. Mau jintennya banyak, ketumbar banyak, sisa kan jadi versi kamu nanti. Iya. Versinya yang tanya tadi. Iya. Gitu. Benar. Siap. Jadi versinya masing-masing gitu loh. Pokoknya jangan bikin
rendang terus warnanya kuning. Nah, Nah, itu bukan rendang. apa tuh Om? Kaleo? Belum kaleo Ya. juga ya. Itu dia. Jadi warnanya tetap harus gelap gini. Ya. Ini dia. Kelihatan kan teman-teman? Ini. Pecah nih. Wah, dagingnya. kurang boleh, nggak kelihatan ini. Waduh. Turun lagi, ha. Ya Naikin, ampun, ya naikin. ampun ya, ha. Cakep bener. Nih, mana nih? Nih. Ini. Ampun. Nah, ini dia. Aromat. Aduh, teman-teman, ini luar biasa ya. Om, Benu masih penasaran soal ini penggunaan daging, Om. Ya. Daging kan kayak Om bilang di Sumatera Barat agak lebih keras karena kita nggak punya KTP sapinya. Terus di wilayah lain juga mengalami hal yang sama. Mungkin apa triknya supaya kita bisa dapat ini? Gini. Misalnya contohnya kalau aku dapat tes gitu, ada 5 macam daging di depan aku gini. Oke. Ya toh, kan nggak tahu umurnya berapa semuanya. Biasanya aku ngambil sepotong, Oke. aku panasin kok bikin steak. Nah, Terus aku gigit. Nah, dari pengalaman, Iya. oh kalau gini kurang lebih, kalau gini seperti apa gitu. Oke. Kalau di Sumatera Barat karena dia pakainya santan encer dulu sama bumbu. Baru nanti tengah jalan karena itu masaknya bisa 9 jam. siap. Gitu. Oke, ingat ya 9 jam. Prosesnya lama, terus dirandang, terus diaduk, terus ya Om ya. Ada yang dinepin 1 malam besok diterusin. Bisa gitu? Oh ya, di sana kan nggak perlu diterus-terusin, biarin 1 malam. Lanjut lagi Nggak ada besok waktu ya? besok lanjut Iya. gitu. Jadi simple sebenarnya, tapi memang butuh energi yang agak ekstra. Karena apa? Pengen mendapatkan hasil yang maksimal, jadi juga kita harus mengolahnya secara maksimal ya Om ya. Ya. Jadi nggak ngasal gitu loh. Maksudnya kalau pengen buat rendang yang Ini serius, bisa disambi soalnya. bisa Nggak ada disambi. waktu ditinggal. Besok terusin lagi. Enggak, masalah kalau ditinggal tiba-tiba balik daging udah habis. Gimana ini? Om, ada lagi nih Om. Ya. Oke. Kalau dagingnya pakai ikan blawur ke pecah apa Enggak. gimana? Kalau bikin ikan cuma bisanya misalnya tongkol digoreng. Tongkol kan agak padat, Iya. baru bikin bubuk seperti gini. Oh, jadi diolah Dia ada dulu. kering, baru nanti diaduk. Seperti rendang talua kan bikin Iya, koyok benar. kulit lumpia Iya. tapi telur Baru potong-potong, kering, baru masuk. baru nanti terakhir Iya. diaduk gitu. Sama kayak apa rendang balui. Balui juga. Balui kan Digoreng dulu. Iya, goreng dulu baru masukin. Iya. Teman-teman, ini tinggal menghitung menit lagi, Menit cuma lagi. hanya sekitar 3 menitan lagi. Ya. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan Silakan. terus langsung karena Ada lagi nih. Ah. Kalau disimpan di freezer rendang paling lama. Wah, 2 tahun nggak ada selama freezernya nggak biar pet. nah itu kalau biar pet ya rusak Om dagingnya. Ya bisa 2 tahun ya rendang Ya. disimpan di freezer bisa 2 tahun. Bisa tapi- lebih. Bisa lebih, tapi jangan Habis dimatiin ya. freezernya. Ya. Rusak dong nanti. Kalau rendang yang kering yang divakum bisa lebih lama lagi, 5 tahun, 10 tahun. Kalau di freezer, selama freezer ya itu nggak biar pet aja ya. Iya. Selama freezernya sehat-sehat aja, dia nggak mati-mati. Terus listriknya kita juga jarang-jarang mati, nggak apa-apa. Tahan ya Om ya, bisa 2 tahun ya Om ya. Kalau yang vakum juga gitu. Sama. Sama persis ya Oh, Om ya. sama ya. Kurang lebih begitu ya. Sorry, ini kan kita ada umurnya sampai 2 tahun Om. Itu akan berubah nggak sih rasanya Om? Kalau freezer nggak? Sama sekali nggak? Loh, pernah nggak gajah purbakala yang itu yang dari Rusia? Ice, ya. yang udah mati 30.000 tahun itu. Kan digali lagi dicoba dagingnya. Wow. Kan itu beku terus selama iya. itu. Selama di ice Iya. itu ya. SH loh. Iya, Beda lagi. gajah purbakala apa sih namanya itu? Iya. Berarti memang tahannya ribuan tahun ya Om ya. Ya kalau beku apalagi di vakum jadi Iya. dia nggak kering. Kedap ya Om, Iya. udah aman pokoknya. Oke, ada Om, lagi? nih, ada nih, aku terus nanya ini. Oh iya, Ya, iya. silakan. Silakan. Sama Om William nih, kalau daun aromatik bisa ditambah daun kare. Daun kare. Kalau Om. kare gimana? Om? Bebas saja. Bebas. Tapi memang kalau di Padang tidak lazim. Iya. Kan bisa itu versinya ibu ini yang bikin pakai Iya. daun kari boleh-boleh aja. Daun kare versinya Aceh Om. Ya, Aceh temurui. Temurui. Kalau di Aceh nyebutnya temurui daun kare. Kalau aku pakai daun kare, kaliu. Oh. Lagi kaliu, kasih daun kare. Ambil sedikit Oke. kaliunya, kasih daun kare. Sisai terusin buat rendang. Buat aroma ya, Om, yang dapat lagi. Buat ada macam-macam versi. Pecah nih, enak banget pokoknya lah. Versi lain lagi nih Om, tadi daging, kan udah jawab daging, ayam, terus apalagi tadi? Tadi ada belut. Jadi pakai belut, pakai ikan tongkol juga bisa. Om William tadi udah bilang pakai ikan tongkol bisa. Udang boleh nggak? Udang bisa kok Om, Boleh. ya kan? Ya nggak penting lah udang. Saya nggak nganjurin udang. Iya. Karena terlalu Kenapa kering tuh, nggak Om? enak. Oh,
Kalau Oke. ditumis gini oke. Siap. Oke ya. Nah, sekarang ini nih kita udah mau kelar, udah habis. Udah kelar teman-teman ya. Jangan kemana-mana, nanti ada giveaway langsung ke Ayah ya. Om, thank you so much ya Om ya. Makasih banyak, kita udah sharing informasi soal masak ini rendang, ternyata manfaatnya banyak banget. Oke, terima kasih. Saya Benu Bulo dan Om William mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung. Baiklah, terima kasih, kita kembali ke Ayah. Sehat selalu. Amin. Pak, aku pengen banget langsung masak detik ini juga itu rendang-rendang. Nah buat teman-teman gimana? Tadi udah pada masak langsung? Atau abis ini mau langsung masak? Karena buat teman-teman yang masak rendang-rendangan ini, jangan lupa dong di post di Instagram di feed-nya. Karena giveaway kita bakal bagi-bagi gadget buat kalian semua. Caranya post foto kalian nih ya. Abis post foto kalian, boleh apa aja, rendang tadi ada apa, buncis, rendang daging, rendang apa, kalian sukanya apa, rendang pakai bayam mungkin, kangkung mungkin, apapun kreativitas kalian boleh langsung aja bikin, di foto, di post di Instagram. Jangan lupa tag ke @kompas.tv dan pakai hashtag webinar William Wongso. Kita tunggu ya 1 minggu. Tanggal 31 kita akan umumkan ke kalian semua siapa pemenangnya lewat Instagramnya Kompas TV. Ayo cepetan kirim. Masak langsung. Nih, buruan jangan sampai ketinggalan karena kita bagi giveaway gadget. Sayang kita di ujung acara. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut webinar ini. Ingat, jangan lupa kalau udah masak foto, nggak apa-apa, kurang-kurang cantik dikit. Udah usaha cantik pasti, aku yakin. Post di Instagram, aku tunggu postingannya. Aku Francisca Aya, terima kasih sudah datang di webinar ini. Dadah!